Kehadiran manusia gerobak sebagai pemulung memang bukan hal yang baru di ibu kota Jakarta. Selain itu, keberadaan masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat. Selain gelandangan dan pengemis, semakin banyak bermunculan manusia gerobak yang berada di jalanan. Dengan berubah gerobak dengan ukuran 2x1 meter yang menjadi nadi kehidupannya. Tidak dapat diketahui dengan pasti sejak kapan manusia gerobak ini berada di ibu kota. Dalam beberapa kasus di ibu kota, kenyataannya lebih banyak masyarakat rural atau desa dengan status pendidikan yang rendah, seperti halnya manusia gerobak tersebut. Namun, di antara mereka ada juga yang merasakan jenjang pendidikan sekolah menengah atas, hingga mereka mengenyang sampai tingkat strata 1. Pilihan untuk menjadi manusia gerobak merupakan proses dari beberapa pengalaman di masa lalunya. Mereka yang dulunya pernah memiliki pengalaman kerja seperti pedagang asongan, kuli bangunan, pembantu rumah tangga, hingga staf kantor pun. Hal tersebut terjadi karena keadaan ekonomi yang kurang memenuhi hingga terjadinya PHK kepada mereka. Berdasarkan tempat asalnya, manusia gerobak dapat dikategorikan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu mereka yang bertempat tinggal di daerah Jakarta sendiri, dan mereka telah memiliki pengalaman bekerja pada sektor informal. Mereka memilih menjadi manusia gerobak bukan tanpa alasan. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman kerja sebelumnya yang tidak menguntungkan, kurangnya pendapatan dan kerugian saat melakukan usaha. Sedangkan golongan yang kedua yaitu berasal dari desa. Mereka menjadi manusia gerobak beralasan bahwa lapangan pekerjaan yang berada di daerah asal mereka telah minim dan upaya yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan ekonomi mereka. Adapun alasan lainnya yaitu sosialisasi dari tetangga yang berada di desa bahwa ibu kota merupakan tempat menjanjikan untuk mencari pekerjaan dan pendapatan yang cukup besar. Pertama saya dagang pas seminggu. Setelah pas seminggu, setahun 2 tahun, nah itu terjadi kebakaran. Jadi kebakaran, pulang kampung ke Bekasi. Nah jadi satu turun mulung lagi. Jadi lakanya ini muter aja kemana aja, pasar Rebo, pasar Minggu, gitu, iya. Jadi ke Manggarai. Nah ini ya betah di sini, udah 2 tahun di sini saya. Tempat tinggal merupakan kebutuhan penting bagi manusia gerobak. Biasanya mereka menetap di suatu lokasi tertentu dan ada pula yang berpindah-pindah. Dalam beberapa pertimbangan, manusia gerobak akan memilih tempat yang dianggapnya tepat dan aman. Seperti halnya kolong jalan tol. Mereka beranggapan bahwa kolong jalan tol merupakan tempat yang aman untuk beristirahat dari terik matahari dan hujan. Tempat yang cukup luas membuat mereka leluasa untuk memarkirkan gerobak serta menyortir barang bekas yang mereka dapat. Bukan hanya kolong jalan tol, emperan pertokoan juga menjadi pilihan manusia gerobak untuk beristirahat. Manusia gerobak dapat dilihat bergerombol bila satu emperan toko terdapat 2 atau lebih manusia gerobak. Namun ada pula manusia gerobak yang lebih memilih untuk tinggal sendiri. Pada saat mereka menempati halaman toko yang masih digunakan, maka mereka harus membersihkannya terlebih dahulu untuk digunakan. Namun bila keesokan harinya, mereka harus pergi terlebih dahulu sebelum toko tersebut dibuka kembali. Pekerjaan keseharian manusia gerobak adalah memulung barang bekas. Mereka mengumpulkan barang bekas dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Mereka akan menukarkannya di pengepul rongsokan. Namun tak jarang dari mereka bila menemukan barang yang masih layak untuk dipakai, maka mereka akan kepakai kembali. Waktu manusia gerobak dalam bekerja relatif berbeda-beda, berkisar antara 5-16 jam per harinya. Mereka bekerja pada rentan waktu pukul 5 sampai pukul 21. Alasan mereka bekerja setelah subuh yaitu kebiasaan orang Indonesia yang sering membuang sampah pada pagi hari.
Manusia gerobak dalam mencari barang bekas telah memiliki lokasi yang mereka anggap banyak barang bekas. Namun tidak semua manusia gerobak menggantungkan dirinya kepada lokasi-lokasi tersebut. Mereka mencari barang bekas biasanya di area pasar, pemukiman warga, dan penampungan sampah. Pada siang hari, manusia gerobak akan beristirahat untuk makan siang. Biasanya mereka membeli makan dan minum di warung langganan dan membungkusnya. Tak jarang sekali dari mereka menyantap makanan dan minuman di warung tersebut. Setelah menyantap makanan dan meminum, mereka akan melanjutkan kembali untuk mencari barang bekas sampai sore hari. Saat sore hari telah tiba, maka manusia gerobak akan membersihkan dirinya di MCK yang mengharuskan mereka membayar dengan biaya 2.000 sampai 4.000. Kebanyakan dari mereka melakukannya sekali dalam sehari. Setelah membersihkan dirinya, mereka melakukan kegiatannya kembali, yaitu menyortir dan membersihkan barang dari hasil memurung hari tersebut.